celana itu kita ngikutin model dalam celana. Laki-laki yang tidak ngerti sunnah. Kalau laki-laki yang sunnah kan jelas kan, bahwasanya dia kalau sunnah pakaiannya apa, di atas mata kaki. Sudah standarnya itu tidak pernah berubah. Dari zaman Abu Bakar sampai zaman Umar Mitah. Sekarang ya sama. Ya kan, tidak ada bedanya. Coba kalau kita mengikuti kemudian model. Dalam laki-laki doang aja. Laki-laki ketika mengikuti model pakaian, Masya Allah, tahun 70-an, Masya Allah, yang tambah gede, tambah mantap. Ini pas gitu. Jadi setiap laki-laki lewat itu berdebunya naik ke atas semua. Karena kemudian dikipas sama ujung celananya. Tahun kemudian 90-an, celana model Arabik itu malu orang pakai. Kemudian celana baggy, tahu kan celana baggy? Itu zaman-zaman saya masih muda. Ya, atasnya gede, bawahnya kecil. Ya kan gitu. Ternyata tahun 80-an ditinggal lagi. Sekarang modelnya enggak, atasnya melorot, atasnya naik. Semakin melorot, semakin kelihatan ininya, dalamnya kelihatan, semakin senang. Kemudian ada lagi, sekarang berubah lagi, celananya model pensil, terus berubah kayak gitu. Kenapa? Ikutin model. Makanya Nabi itu memberikan syariat itu bersifat apa? Menenangkan. Kenapa? Setiap ketentuan syariat itu tidak pernah kecuali memberikan ketenangan dan kemudahan dalam hidup. Itu masalahnya. Coba kalau kita ngikutin model, itu kalau berhijab masih ngikutin model, capek. Ya, muter-muter ini, itu, ini lagi. Apalagi yang kemudian muter model-model, gulung-gulung. Walaupun kita mendoakan ya semoga mereka cepat berprosesnya, walaupun tidak boleh dihujat. Tapi pada dasarnya kalau kita perhatikan, meletihkan atau tidak meletihkan? Meletihkan. Ya kan? Coba kalau ibu kemudian ini pasang susah, pasang jam sini, kemudian sini, ya kan? Sampai kemudian tanpa sadar nutupin wajahnya. Padahal kalau kemudian kayak gitu ibu, maaf loh ibu itu ketika berpakaian, ya, maka pada dasarnya itu kita sedang memilih siapa yang akan mendekat kepada kita dalam kebaikan. Kalau kita semakin syar'i, yang mendekat adalah orang yang semakin solih. Yang akan menjadi tetangga kita juga insya Allah akan didekatkan sama orang yang solih. Tapi kalau kemudian kita berpakaian, ya misalkan orang yang gadis belum nikah, dia memperlihatkan auratnya pakai modis, yang deketin ya laki-laki semacam itu saja. Coba tanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji itu. Kalau ditanya ada perempuan yang kemudian pakai apa itu tank top, tertarik nggak dia? Nggak tertarik, walaupun cantik nggak tertarik. Biasa. Kita tanya aja sama ikhwan-ikhwan. Tapi beda loh ikhwan-ikhwan, misalkan ada melihat seorang akhwat berhijab yang syar'i, yang kemudian ini sudah syar'i, maka justru malah kemudian apa? Di dalam hatinya itulah. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan itu hanya menarik kebaikan-kebaikan orang yang di sekitarnya. Orang yang senang kajian itu biasanya ketemu sama orang yang senang kajian atau enggak? Iya, itu sudah diatur, ketemunya itu aja orang-orangnya. Orang yang misalkan cinta sama kemudian DJ ke diskotik, ya delalahnya ya ketemu sama orang yang datang ke diskotik aja. Giliran duduk di pesawat ya ketemu orang yang suka datang ke diskotik juga. Ya kan? Kenapa? Dan dia cocok. Kalau kemudian kalaupun dia ketemu sama orang yang senang ngaji, paling frekuensinya nggak nyambung dia. Berbicara sebentar. Oh, ke diskotik saya menghindari keluar malam, dan tidak nyambung dia melangsung sudah sama istirahat. Kenapa? Frekuensi yang tepat itu akan mengundang frekuensi yang tepat. Itu contohnya di situ. Makanya ngikutin sunnah itulah yang tadi kita katakan. Tidak ada aturan sunnah ketika kita ikuti kecuali membawa kebaikan besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada perkara yang paling Allah muliakan dalam sunnah kecuali wanita. Apa sih bu susahnya wanita itu untuk masuk surga? Tidak susah. Kan saya ngomongkan berkali-kali kan. Ibu kemudian semua pakaiannya, semua makanannya, yang nanggung siapa? Suaminya kan. Coba. Ibu tidak akan dihisap. Anda kan sudah sering ngomong berkali-kali kan. Ibu setelah nikah, masalah sandang, papan, pangan, yang akan dihisap siapa? Suaminya. Ya. Belum lagi kemudian ketika sholat dia diperintahkan ke masjid atau di dalam rumah? Di
di dalam rumah. Padahal datang ke masjid setiap adzan itu perkara ringan loh ibu. Belum lagi kalau kadang-kadang laki-laki lagi futur, berangkat ke masjid walaupun adzan itu kadang-kadang susah kalau lagi futur. Harus betul-betul jalan dia harus datang itu. Ya, itu laki itu perempuan, nggak usah datang. Dia di dalam rumahnya pencet kemudian AC, kemudian tertutup, dia sholat. Dia sama dengan laki-laki yang kemudian harus krekel-krekel, susah payah dia datang ke masjid. Coba, kurang apa lagi? 2, 3, Masya Allah. Maka seluruh kebaikannya ketika di dalam rumah dinilai pahala oleh Allah. Kalau laki-laki di dalam rumah itu dinilai pahala atau enggak? Enggak. Ibu sama-sama tidur nih sama suaminya, tapi ibu niatnya saya di dalam rumah karena Allah menginginkan saya di dalam rumah. Dengan laki-laki yang tidur di dalam rumah enggak punya niatan itu, sama atau enggak? Enggak sama lah. Karena seorang wanita kalau dia di dalam rumah, dia ngerti bahwasanya Robnya senang ketika dia di balik dinding rumahnya, itu berpahala. Beda dengan laki-laki. Laki-laki memang disuruh keluar. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari karunia Allah. Padahal di luar pusing ibu. Ibu lihat kondisi jalan. Tanya deh sekali-kali suaminya itu kalau pagi. Kalau kita pengen merasakan pengorbanan mereka itu tanya, kamu itu kalau pagi pening nggak mas? Pening lah lihat jalan itu. Pening ibu. Ya. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwasanya dalam kehidupan itu wanita itu dimuliakan oleh Allah segampang-gampangnya. Yang menjadi musuhnya wanita ketika mengamalkan sunnah itu apa? Perasaan. Itu aja. Kenapa? Karena memang wanita susah mengendalikan perasaan. Dan masalah perasaan itulah ujian terbesar ketika mereka mengikuti sunnah. Rata-rata wanita itu banyak yang solihah, insya Allah, tapi kalah dengan perasaannya walaupun sudah solihah. Ya. Makanya ketika wanita sudah mampu memanage perasaannya, dia adalah orang yang paling terdepan ketika ngikutin sunnah. Dan orang yang ngikutin sunnah itu memang konsekuensi awal itu apa? Orang kalau sudah memegang sunnah, konsekuensinya apa? Melepas perasaan. Melepas perasaan untuk ngikutin.